Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Saya admin Dunia Fana News. Sebagai observer kali ini hendak mengulas tentang keunikan orang Tionghoa Indonesia dan Malaysia. Tionghoa Indonesia dan Malaysia adalah dua suku bangsa yang berasal dari daratan China tapi tumbuh dan berkembang dengan identitas yang berbeda, tapi masing-masing mempunyai kesamaan dalam memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Indonesia dan Malaysia. Tionghoa di Malaysia tumbuh dan berkembang menjadi satu entitas yang kuat dengan membentuk satu komunitas bangsa Tionghoa di Malaysia karena mempunyai populasi yang cukup besar sehingga menciptakan satu komposisi penduduk dengan presentase sekitar 22% dari seluruh populasi di Malaysia yang berjumlah sekitar 32 juta jiwa. Sedangkan Tionghoa di Indonesia tumbuh dan berkembang dengan komposisi penduduk yang lebih kecil dengan presentase sekitar 5% dari jumlah total populasi penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa. Malaysia mempunyai tiga suku bangsa yang dominan, yaitu bangsa Melayu, bangsa China dan bangsa India, sehingga dengan komposisi ketiga bangsa yang sangat dominan tersebut mereka keberatan untuk disebut bangsa Malaysia, tapi mereka lebih bangga disebut rakyat Malaysia. Tionghoa Malaysia membentuk satu bangsa yang disebut bangsa China Malaysia yang masih kuat identitas Cinanya, dari mulai nama pribadi masih menggunakan nama asli dari asal-usul nenek moyangnya di China daratan. Dalam komunikasi sehari-hari pun di kalangan komunitas China mereka juga menggunakan bahasa asli China, yaitu bahasa Mandarin, dan lalu ketika berkomunikasi dengan bangsa Melayu dan India mereka akan menggunakan bahasa campuran Inggris dan Melayu. Di jalur pendidikan, bangsa China Malaysia juga mempunyai sekolah khusus untuk bangsa China dengan bahasa pengantar untuk proses belajar mengajar dengan menggunakan bahasa Mandarin dan Melayu. Meskipun begitu, bangsa Melayu dan India juga diperbolehkan memasuki sekolah bangsa China Malaysia. Berbeda dengan Tionghoa di Indonesia yang prosentasenya kecil sehingga mereka lebih mudah berasimilasi sempurna baik secara budaya dan perkawinan dengan ratusan suku bangsa lain di Indonesia yang lalu menjadi satu integral bangsa Indonesia dengan satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Tionghoa di Indonesia tidak lagi menggunakan nama China, akan tetapi sudah membaur menggunakan nama khas di tiap daerah di Indonesia. Tionghoa Indonesia umumnya tidak lagi bisa berbahasa Mandarin, akan tetapi mereka telah fasih berbahasa daerah di mana mereka tinggal menetap, selain tentu fasih berbahasa Indonesia. Di sekolah pun orang Tionghoa Indonesia juga telah membaur di sekolah umum milik swasta dan negara. Satu perbedaan unik lainnya yaitu orang China Malaysia bangga bila dipanggil dengan sebutan China, sedang orang China Indonesia akan merasa keberatan bahkan bisa tersinggung bila dipanggil dengan sebutan China, sebab mereka sudah merasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan bangsa Indonesia. Meski tumbuh dengan identitas yang khas dan berbeda, namun Tionghoa Indonesia dan Malaysia mempunyai satu ciri khas yang sama, yaitu mereka telah mampu memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan ekonomi di kedua negara jiran bersaudara tersebut. Bahkan tak cuma itu, Tionghoa Indonesia dan Malaysia juga mempunyai kemampuan hebat dan berprestasi tingkat dunia di bidang olahraga terutama bulu tangkis, sehingga mengharumkan nama kedua negara jiran bersaudara tersebut di mata dunia. Demikian info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.